Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum fisiologi saya mengenai jurnal reading yang berjudul Pengaruh Pembacaan Quran terhadap rasa sakit dan perasaan nyaman pada pasien dengan kekurangan kesadaran di rumah sakit UNS. Yang pertama, abstrak. Pasien dengan penurunan kesadaran masih memiliki kemampuan untuk merasakan kondisi di sekitarnya. Ini menjadi dasar pengembangan komunikasi terapeutik yang salah satu komponennya mengidentifikasi skala nyeri yang berbanding terbalik dengan kenyamanan. Bacaan Al-Quran membawa relaksasi bagi pendengarnya sehingga hal tersebut menjadi modalitas yang sesuai untuk memberikan kenyamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembacaan Al-Quran pada pasien dengan kesadaran yang berkurang pada skala nyeri dan kenyamanan. Ada 12 pasien dengan penurunan kesadaran berusia di atas 18 tahun tanpa riwayat tuli. Kesadaran dinilai dengan Glasgow Coma Scale dengan skor 4-14. Para pasien dibagi menjadi 2 kelompok secara merata. Yang pertama, kelompok pertama itu kelompok intervensi dengan pembacaan Al-Quran yang diberikan 3 kali sehari selama 3 hari. Kelompok intervensi ini disingkat kelompok T. Kemudian kontrol kelompok tanpa intervensi disimbolkan sebagai C. Skala nyeri diukur menggunakan skala analog visual, skala nyeri wajah, dan skala kenyamanan sebelum dan sesudah perawatan dan dilakukan oleh 3 pengamat. Sementara itu, tes kortisol darah dilakukan setelah perawatan. Dokumen dan analisis konten dilakukan pada hasil wawancara kepuasan pasien dan keluarga oleh 3 coders. Kelompok T menunjukkan kesamaan pada kemudahan untuk tidur, perasaan tidak kesepian, dan memori kehidupan yang kuat. Sementara itu, kelompok C menunjukkan kesamaan pada suara yang mengganggu di luar dan kesulitan untuk tidur. Pengukuran skala nyeri pada kelompok T dengan menggunakan skala analog visual yaitu P sama dengan 0,263, skala nyeri wajah P sama dengan 0,568, dan skala kenyamanan P sama dengan 0,35. Tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pre dan post test. Tingkat kortisol menunjukkan tren yang lebih tinggi pada kelompok T dibandingkan dengan kelompok C, meskipun tidak berbeda nyata. Bacaan Al-Quran pada pasien dengan kesadaran berkurang membawa kenyamanan dijelaskan oleh hasil wawancara pasien seiring dengan tingkat kesadaran yang membaik. Kemudian latar belakang. Nyeri adalah persepsi yang tidak menyenangkan yang dialami seseorang karena trauma, baik trauma fisik maupun psikologis. Nyeri mungkin berdampak positif karena memberi peringatan dini terhadap hal-hal yang membahayakan tubuh, namun demikian rasa sakit menimbulkan dampak negatif karena stres pada tubuh. Pasien dengan kerusakan organ memerlukan perawatan di ruang perawatan intensif, termasuk pasien dengan kesadaran rendah. Berkurangnya kesadaran terjadi karena berbagai sebab yang mengakibatkan terganggunya kesadaran atau kewaspadaan pada sistem saraf pusat. Namun selama perawatan, pasien dengan penurunan kesadaran masih bisa merasakan sakit, ketidaknyamanan, dan kecemasan yang menyebabkan kondisi stres. Kondisi ini hampir tidak pernah dipertimbangkan dalam perawatan pasien dengan penurunan kesadaran. Dalam era perawatan yang berpusat pada pasien, rumah sakit harus dapat memberikan layanan yang sangat baik. Manusia sebagai makhluk kompleks perlu dilayani tidak hanya oleh staf medis profesional dan infrastruktur lengkap, tapi juga dikelola secara holistik dengan mempertimbangkan faktor fisik, psikologis, dan sosial. Dalam kondisi kesadaran berkurang, fungsi sensorik pendengaran pasien masih utuh dengan lingkungan sekitarnya. Ini menjadi dasar untuk melakukan berbagai studi dengan komunikasi terapeutik pada pasien dengan kesadaran rendah melalui identifikasi intensitas nyeri. Skala rasa sakit berbanding terbalik dengan perasaan nyaman. Perkembangan teori psikoneuroendokrin imunologis mendorong munculnya prosedur perawatan pasien yang mempertimbangkan faktor-faktor terapeutik non-farmakologis dalam proses pemulihannya. Pembacaan Al-Quran terbukti memberikan relaksasi. Bacaan Al-Quran memberikan kedamaian dan rahmat bahkan bagi mereka yang mendengarkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembacaan Al-Quran pada perasaan nyaman pasien dengan kesadaran berkurang melalui penilaian skala nyeri dengan berbagai protokol dan pengujian hormon kortisol yang berperan dalam mencegah rasa sakit. Metode penelitiannya. Pertama, partisipan penelitian ini adalah 12 pasien dengan penurunan kesadaran dinilai dengan Glasgow Coma Scale dengan skor 4-14 yang berusia lebih dari 18 tahun tanpa riwayat tuli konduksi atau tuli sensori neural. Para pasien dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok intervensi dengan pembacaan Al-Quran diberikan 3 kali sehari pada jam 7 pagi, jam 3 sore, dan 10 malam untuk 3 hari. Durasi atau sesi intervensis adalah 35 menit, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok kontrol atau tanpa intervensi.
Kemudian metode yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan desain kelompok pre dan post test untuk pengukuran skala nyeri menggunakan skala analog visual, skala nilai nyeri wajah, dan skala kenyamanan. Sementara itu, desain kelompok post test dilakukan untuk pengujian level kortisol darah. 5 mili darah vena diambil dari lengan vena, yaitu vena kubital, sebagai prosedur legiartik. Proses pengumpulan dilakukan dengan seragam pada pukul 4 malam hingga 6 malam. Selanjutnya, dokumen dan metode analisis konten dengan 3 kode dilakukan untuk hasil wawancara pada pasien dan kepuasan keluarga selama perawatan. Penelitian ini dilakukan di unit perawatan tinggi dan bangsal pasien di rumah sakit UNS. Penilaian skala nyeri dicatat dan dilakukan oleh 3 pengamat yang hasilnya kemudian dirata-rata. Prosedur penelitian ini telah disetujui oleh Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Yang akhirnya penelitian ini juga menggunakan metode wawancara untuk pasien dan keluarga. Dari 12 pasien yang diteliti, hanya ada 9 pasien yang memenuhi syarat untuk wawancara. Sebagian besar pasien dengan penurunan kesadaran menderita penyakit kritis. Akhirnya 2 pasien meninggal dan 1 pasien masih tidak dapat diwawancarai karena kesadaran yang terlalu rendah. Hasil penelitiannya. Hasil perhitungan skala nyeri menggunakan skala analog visual untuk 12 pasien memiliki kecenderungan untuk menjadi berbeda antara pre-test dan post-test, baik dalam kelompok C dan kelompok T. Berdasarkan hasil rata-rata, skala nyeri pasien diukur setelah intervensi atau post-test memiliki kecenderungan lebih rendah daripada sebelum intervensi. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dengan P sama dengan 0,071 pada kelompok C dan P 0,658 pada kelompok T. Secara statistik, ada perbedaan yang signifikan antara pre dan post test pada kelompok C dengan nilai P sama dengan 0,025 untuk skala nyeri wajah dan P sama dengan 0,40 untuk skala kenyamanan. Sedangkan pada kelompok T tidak ada perbedaan yang signifikan antara pre dan post test dengan P sama dengan 0,768 untuk skala nyeri wajah dan P sama dengan 0,266 untuk skala kenyamanan. Kortisol adalah hormon yang bertanggung jawab untuk kondisi stres sehingga manusia mampu mempertahankan keadaan homeostatisnya. Berhadapan dengan rasa sakit, kortisol adalah hormon yang menghambat rasa sakit. Seorang pasien dengan penurunan kesadaran kehilangan kortisol diri, sehingga tingkat kortisol yang terdeteksi murni karena respon pasien terhadap rasa sakit. Hasil tes hormon kortisol pada kelompok T menunjukkan tren yang lebih tinggi dibandingkan kelompok C, seperti yang ditunjukkan pada tabel pertama. Ini tingkat kortisol. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa poin yang dapat dikelompokkan menjadi 4 hal, yaitu ekspresi perasaan, ekspresi suasana hati, penampilan memori retrospektif, dan keluhan fisik. Kelompok T menunjukkan kesamaan dalam hal kemudahan untuk tidur, perasaan tidak kesepian, dan ingatan yang kuat di masa lalu. Sedangkan kelompok C menunjukkan kesamaan dalam hal kebisingan yang mengganggu di luar ruangan dan kesulitan untuk tidur, sementara keluhan sakit kepala dialami oleh kelompok T dan C. Ini adalah respon pasien-pasien yang setelah dilakukan pemeriksaan. Kemudian pembahasan atau opini menurut saya. Pasien dengan penurunan kesadaran memiliki tingkat rasa sakit yang lebih tinggi daripada orang dengan kesadaran penuh. Tingkat rasa sakit sangat berkorelasi dengan tingkat kortisol untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Aktivitas aksis hipofisis adrenal terjadi selama respon terhadap nyeri yang memungkinkan tubuh untuk bertahan hidup dalam kondisi nyeri. Stimulasi nukleus paraventrikular hipotalamus oleh nyeri merangsang sekresi faktor pelepasan kortikotropin. Kemudian CRF atau kortikotropin menstimulasi hipofisis untuk mengeluarkan adrenokortikotropin, 8 lipotropin, dan 3 endorfin. Pembacaan Al-Quran linear dengan penurunan respon rasa sakit pada pasien dengan penurunan kesadaran. Bacaan Al-Quran membuat pasien lebih toleran terhadap rasa sakit serta peningkatan kadar kortisol sebagai hormon pencegah rasa sakit. Mendengarkan bacaan Al-Quran membantu mengurangi depresi dan stres akibat nyeri. Pemilihan Al-Quran perlu mempertimbangkan jenis murotal dan surat Al-Quran. Pemilihan jenis murotal ditentukan berdasarkan ritme dan tempo, sedangkan pemilihan surat Al-Quran berdasarkan inti atau makna yang terkandung di dalamnya berupa hal-hal yang positif. Perkembangan cabang psikoneuroendokrin imunologi memberikan pemahaman bahwa pemulihan pasien dari penyakit mereka tidak hanya dilihat dari satu dimensi fisik, tetapi juga dari dimensi psikologis. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.